Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang selalu mengasihi kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, kebaikan-Mu yang memampukan kami melewati semuanya. Pada saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, jamah hati kami, supaya kami mengerti dan sungguh-sungguh taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Tawarik pasal 14 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Pulau Neira, Maluku, terdapat sebuah benteng bersejarah bernama Benteng Belgika yang terkenal dengan desain bangunannya yang sangat unik dan pemandangan alamnya yang begitu indah. Ciri khas benteng ini ada pada gerbang utamanya yang menjulang tinggi, berliku dengan dinding yang berhadapan langsung ke laut. Oleh UNESCO, Benteng Belgika ditetapkan sebagai salah satu warisan dunia sejak tahun 1995. Benteng ini mendapat julukan The Indonesian Pentagon karena bentuknya seperti gedung Pentagon yang ada di Amerika Serikat. Berbicara tentang benteng, kita semua perlu membangun benteng dalam hidup kita agar kita senantiasa ada dalam kebaikan dan keamanan. Kita punya kecenderungan untuk lupa membangun benteng bagi kehidupan kita, lupa membangun benteng bagi keluarga kita, khususnya pada saat keadaan baik-baik saja. Dalam 2 Tawarik pasal 14 ayat yang ke-6 ini tertulis, karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Di saat keadaan aman, Raja Asa membangun kota-kota benteng di Yehuda. Oleh anugerah Tuhan, negeri itu aman, damai, dan itu digunakan oleh Raja sebagai kesempatan memperkuat wilayahnya agar aman dari serangan musuh. Dalam kehidupan kita, seringkali saat keadaan aman, saat semua baik-baik saja, saat semuanya kelihatan terkendali dan tidak ada masalah, kita biasanya lupa membangun benteng bagi kehidupan kita. Padahal seharusnya kita tidak terlena dengan keadaan dan tetap giat membangun benteng. Apa saja benteng yang harus kita bangun dalam hidup kita? Yang pertama adalah benteng doa. Jangan biarkan doa kita terlalaikan karena kita merasa tidak perlu berdoa atau kita merasa malas berdoa. Karena segala sesuatu di hidup kita berjalan dengan baik, tidak ada masalah, pekerjaan kita baik, penghasilan ada, segala sesuatu berjalan dengan lancar. Justru dalam keadaan seperti itu, kita harus semakin rajin berdoa. Doa adalah benteng bagi diri kita. Doa adalah benteng bagi keluarga kita. Doa juga adalah benteng bagi bangsa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Itu sebabnya jangan lupa berdoa. Yang kedua, benteng iman. Seringkali iman jadi lemah karena tidak dijaga dan tidak dibangun. Kita semua perlu membangun iman dengan cara mendengar firman Tuhan. Dan bukan hanya mendengar, tapi melakukan dalam kehidupan. Firman Tuhan adalah kekuatan yang kita perlukan sebagai benteng dan perisai agar kita tidak menjadi sasaran empuk dari panah api si iblis. Roma 10 ayat 17 berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan.
Itu sebabnya kita perlu membangun iman kita dengan mendengar firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini kita mulai membiarkan diri kita tidak diperkuat dengan benteng yang melindungi, mari sadari akan hal ini dan bangun benteng hidup kita. Bangunlah benteng doa, bangunlah benteng iman. Miliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Tuhanlah yang akan menjadi benteng dan kekuatan bagi kita yang percaya. Tuhan akan melindungi, memberikan keamanan, dan Tuhan akan memberkati serta melimpahkan kebaikannya buat saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami menyadari bahwa seringkali kami lupa untuk membangun benteng di hidup kami. Bahkan doa menjadi jarang dan iman kami pun menjadi lemah. Benteng doa dan benteng iman di hidup kami menjadi porak-poranda karena kami tidak memperhatikan dan tidak membangunnya. Tapi kami bersyukur firman-Mu saat ini menegur kami, mengingatkan kami untuk kami membangun benteng doa, membangun benteng iman, supaya kehidupan kami senantiasa ada dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Tuntun kami selalu ya Roh Kudus, sehingga kehidupan kami senantiasa berjalan seturut dengan kehendak-Mu, ada di dalam rel kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kuatkan setiap kami yang lemah, bangkitkan semangat dan kerajinan kami untuk terus menyala-nyala dan berkobar-kobar dalam melayani Tuhan, dalam mengasihi Tuhan, dalam hidup beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar kuasa Tuhan bekerja, menjamah dan menyembuhkan, memberikan mujizat yang ajaib bagi setiap kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan, dan lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan terima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.